Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali berjumpa di Kepri hari ini untuk edisi Selasa 23 Januari 2024. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVRI Kepulauan Riau bersama saya Okian Riwi Haryadi. Inilah Kepri hari ini selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, jalan raya di emplasmen bekas PT Timah Dabu Singkep akan dijadikan jalan kawasan khusus trek jogging. Pemanfaatan dari jalan kawasan ini agar warga bisa dengan nyaman berolahraga tanpa ada gangguan kendaraan yang melintas. Rencana pemanfaatan jalan raya di dalam kawasan emplasmen bekas PT Timah sebagai sarana olahraga yang ramah. Dishub bersama Polantas Polres Lingga melakukan rencana rekayasa lalu lintas jalan agar kendaraan tidak bisa lagi melintas di dalam kawasan emplasmen bekas PT Timah, sehingga orang tua tidak lagi khawatir saat berolahraga bersama anak-anak mereka. Kabid Darat Dishub Lingga, Hasbullah, mengatakan nantinya jalan sisi luar saja yang bisa dilalui kendaraan. Untuk area jalan dalam tidak bisa lagi dilintasi kendaraan, khusus sarana trek jogging warga. Kita mengatur area emplasmen ini biar satu arah. Untuk area ini tujuannya adalah biar untuk jogging sore-sore atau untuk apa, tidak bentrok, tidak selisih dengan masyarakat umum. Karena selama ini jalan ini ya arah bagian ada dua lapis. Kalau lapis ini bagian dalam berarti dia bentrok dengan masyarakat. Jadi kita akan usahakan memisahkan, akan menutup jalan ini bagian dalam, terus bagian luar. Bagian luar ini untuk umum. Gitu ya. Kapan? Nah, sejak kita koordinasi dengan Kasat Lantas, dengan rekan-rekan semua dari PU, itu akan kita upayakan secepatnya. Salah satu insya Allah mudah menikmati. Jalan kawasan emplasmen bekas PT Timah yang merupakan ikon Dabu Singkep Lingga nantinya akan dilengkapi jalan khusus bersepeda, bangku, taman, serta sarana bermain ramah anak-anak, sehingga bisa dijadikan tempat berkumpul warga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Satria Mahathir alias Cokil bersama 3 rekannya AD, RSP, dan DJ akhirnya bebas melalui Restoratif Justice atau RJ setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penganiayaan RA anak anggota DPRD Kepri. Kasus yang merujuk pada pasal 354 tentang penganiayaan tersebut ditutup setelah keluarga korban RA mencabut laporan kasus. Proses restoratif justice dilakukan di Satreskrim Polresta Barelang, Batam. Orang tua korban RA, Nyanyang Pratamura, pihaknya telah mencabut laporan polisi atas kasus penganiayaan yang menimpa sang anak. Langkah kekeluargaan diambil lantaran mempertimbangkan masa depan sang anak dan tersangka yang terbilang masih muda. Pencabutan laporan atas kasus tersebut, prosesnya telah melalui RJ untuk dapat membebaskan tersangka. Proses RJ ini diambil agar pihak korban dan tersangka damai dan tidak ada lagi balas dendam. Pihak keluarga korban berterima kasih kepada kepolisian yang telah memfasilitasi proses RJ agar tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Keluarga korban juga telah memaafkan tersangka dan meminta agar insiden ini tidak terulang. Jangan lagi ada kejadian kekerasan yang menimpa anak-anak di Batam khususnya. Semoga kasus yang menimpa anak saya menjadi pelajaran bagi anak muda di luar sana, agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di tempat umum. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Batam, Kompol Dwi Ramadanto mengatakan, proses RJ telah selesai dilakukan setelah gelar perkara dilaksanakan. Proses RJ dilakukan setelah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Ya, jadi perkembangan kasus yang melibatkan salah satu TikToker ya. Itu antara pihak daripada korban dengan para tersangka sudah terjadi perdamaian, dan dari pihak korban mengajukan permohonan pencabutan laporan disertai juga dengan adanya permohonan untuk melalui mekanisme restoratif justice.
Jadi restoratif justice sebagaimana kita ketahui bersama itu kan penyelesaian perkara ya, termasuk dalam salah satu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan mendapatkan kepastian hukum. Jadi setelah terjadinya perdamaian, maka dari korban sudah mencabut laporan, maka bisa untuk segera keluar. Keempat tersangka penganiayaan RA, anak anggota DPRD Kepri yang sempat diamankan beberapa waktu lalu kini telah dibebaskan. Prosesnya diawali dengan permohonan pencabutan laporan kasus penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi pada malam pergantian tahun 2024 lalu. Penyelesaian perkara melalui RJ juga telah berdasarkan permohonan dari kedua pihak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan Ketua Umum Pia Ardia Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Raden Sajat RSA di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meresmikan 22 unit perumahan dan 2 mes prajurit di Lanut Raden Sajat. Sajat oleh Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA, Kolonel PNB Dedi Iskandar, dan Ketua Pia Ardia Garini. Bupati Natuna Wan Siswandi memasangkan tanjak, tutup kepala khas Melayu Kepulauan Riau dalam menyambut kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Nama perumahan kompleks Skyhouse Lanut RSA diambil dari salah satu jenis pesawat tempur yang pernah melaksanakan operasi dan latihan di Lanut RSA Natuna, disampaikan Kasau usai membuka tirai pelang perumahan Skyhouse. Sementara Mes Sukamto diambil dari nama Komandan Lanut RSA keempat, Kapten Sukamto menjabat tahun 1960. Sedangkan Mes Sukani diambil dari nama Komandan Lanut RSA kelima, Kapten Pasukani menjabat pada tahun yang sama 1960. Pembangunan perumahan dan mes tersebut dilaksanakan oleh Dinas Konstruksi TNI Angkatan Udara Diskonaung, Mabes AU mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Selain meresmikan rumah Kasau, penanaman pohon ini dilakukan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kasau di Lanut RSA. Selain pohon sawo, juga dilaksanakan penanaman pohon nyamplung, punaga, kelengkeng, dan mangga. Penanaman pohon bertujuan untuk mendukung program penghijauan di Natuna khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, penanaman pohon juga salah satu wujud kepedulian TNI AU terhadap lingkungan hidup. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selengkapnya seusai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sekali sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ternyata menjadi primadona pilihan masyarakat. Untuk mengisi liburan saat akhir pekan bersama keluarga, ratusan meja dengan beragam macam jualan berjejer di sisi kiri dan kanan sepanjang Jalan Merdeka, hingga Teku Umar. Hiasan lampion yang bergelantungan di langit-langit jalan juga menambah semarak kemeriahan Pasar Imlek ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke bazar Pasar Imlek ini, baik yang ingin berbelanja atau hanya sekedar mencuci mata. Bazar Pasar Imlek ini juga menjadi simbol keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Bukan hanya dari kalangan Tionghoa, namun dari masyarakat etnis lain turut hadir memeriahkan bazar Pasar Imlek ini. Seperti keluarga Bapak Bayu ini,
keluarga asal Tanjung Uban yang hadir dan ikut menikmati keberagaman Bazar Pasar Imlek ini. Saya rasa acara ini sangat bagus ya, karena sangat positif sekali untuk keberagaman kita, beragama yang ada di Tanjung Pinang ini. Ya, sekali memajukan UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Saya rasa dengan adanya ini kita bisa mempersatukan antara berbagai macam agama ya, tidak hanya agama Tionghoa aja, Konghucu yang merayakan ini, namun dari agama-agama lain pun kita bisa bersama-sama merayakan acara Imlekan ini. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan acara ini terus berlanjut dan hingga kita bisa menyatukan warga yang ada di Tanjung Pinang ini. Ketua Panitia dan Ketua Harian PSMTI Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Hartojo, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat di Bazar Pasar Imlek. Acara ini kita itu acara tahunan, Pak. Arti kata di Kota Tanjung Pinang ini, bazar untuk UMKM ini kita lakukan setiap tahun sekali menyambut Tahun Baru Imlek, di mana acara itu biasanya kita lakukan setiap 1 bulan sebelum Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek kita membuat acara ini untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Yang kita lakukan selama ini didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini kita khusus untuk ramaikan menghidupkan Kota Tanjung Pinang dengan menghidupkan usaha-usaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Baik dari masyarakat yang Bapak-Bapak lihat sekarang ini, tingkat toleransi masyarakat dengan acara ini, silakan aja. Begitu antusiasi masyarakat terhadap acara kita ini. Yang jelas acara kita ini untuk meramaikan Kota Tanjung Pinang, menghidupkan pengusaha UMKM Tanjung Pinang. Dengan adanya Bazar Pasar Imlek ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot Jackson dan Abdullah, TVRI melaporkan. Pelaku usaha kecil menengah banjir rezeki di Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang. Banyak pedagang yang merasa puas atas berlangsungnya event tahunan ini. Bazar Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menyisakan banyak apresiasi dari sejumlah pedagang UKM. Banyaknya masyarakat yang hadir untuk sekedar cuci mata atau bahkan berburu barang dan kuliner, menjadi kepuasan dan tantangan tersendiri bagi para pedagang UKM ini. Para pedagang UKM ini juga saling memberikan inovasi terhadap barang dagangan mereka, agar mampu dilirik oleh banyaknya masyarakat yang berdatangan. Pesanan yang datang silih berganti menghasilkan raupan pundi-pundi yang sangat menguntungkan. Tak jarang para pedagang ini sering kewalahan dalam menanggapi setiap pesanan yang datang. Seperti pengakuan Jessica dan Sherry ini, pedagang kuliner yang mengaku terinspirasi dari negara luar untuk diperdagangkan di Pasar Imlek ini. Memang viral di Malaysia, bisa cek di Bukit Bintang, Malaysia itu antriannya penuh kali. Jadi kita terinspirasi lah ibaratnya dari sana. Daripada jauh-jauh ke Malaysia kan pasar malam Imlek nih ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh, udah bisa langsung cobain ke sini. Dekat aja kan, Tanjung Pinang. Gila sih, rame banget tiap hari. Upload story pun nggak sempat, Bang. Weekday pun rame, weekend ramai. Pengen buat kayak dokumentasi gitu kan. Nggak sempat Nggak kita. sempat sih. Keteteran lah. Tahun lalu belum ikut sih, kita ini pertama kali. Dan kita kemarin planningnya juga tiba-tiba banget, mepet banget. 2 hari sebelum mulai bazar ini kita udah kemarin langsung planning. Kayak tiba-tiba kepikiran, pengen jualan nih, jual apa ya? Oke, terinspirasi lah langsung dari yang Malaysia itu. Pada masyarakat Tanjung Pinang, boleh coba sih Mrs. Price ini. Standnya dekat OCBC, stand nomor 14. Nanti dijamin enak, sausnya itu bisa pencet sendiri. Ya, nggak perlu jauh-jauh ke Malaysia, udah bisa langsung cobain di Tanjung Pinang langsung. Ditambahkan, Jessica dan Sherry juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam Pasar Imlek ini. Ya, semoga menuju Imlek lancar-lancar, kita semua yang mau merayakan Imlek. Terus terima kasih juga banyak yang non-Chinese juga berpartisipasi di Bazar Imlek ini. Jadi
syukur sih sekarang kayak Jalan Merdeka jadi lebih rame kayak dari kebanding ke COVID kemarin kan sepi. Jadi sekarang banyak yang jualan, rame jadinya. Selain dagangan kuliner, banyak juga pedagang pernak-pernik Imlek yang berjualan di pasar Imlek ini. Aing, pedagang pernak-pernik yang mengaku sangat senang karena Imlek tahun ini jauh lebih berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini agak lumayan ramai lah, tahun dulu agak sepi. Tahun ini banyak masyarakat yang datang berkunjung untuk melihat barang-barang. Banyak yang sekarang masyarakat lebih lebih nampak maju gitu, bisa melihat barang-barang sini yang di Tanjung Pinang ini kayak ada jualan apa-apa, semuanya ada makanan, barang-barang Imlek, terus pernak-pernik. Senang lah ya Ci dengan adanya pasar malam Imlek. Iya senang. Boleh dikasih tahu Ci harapannya di tahun Imlek Naga Kayu ini? Kami sih berdoa semoga tahun Naga Kayu ini semua masyarakat mendapatkan rezeki melimpah-limpah. Semoga tambah maju. Terus masalah ekonomian bertambah bagus. Para pedagang di pasar Imlek ini juga berharap, semoga ke depannya tidak hanya saat Imlek saja ada event bazar seperti ini, namun di hari-hari besar lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot, Jackson, dan Abdullah, TVRI melaporkan. Usai jeda, saudara, akan kami hadirkan informasi di antaranya. Desa Bukit Padi dukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja dan Polres dan Pemkab Lingga mendandatangani MOU. Selengkapnya setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Polres dan Pemkab Lingga menandatangani MOU pembinaan dan pelatihan penerimaan Polri, disaksikan OPD teknis dan pejabat utama Polres. Nantinya putra-putri Lingga akan diberi pembinaan sebelum mendaftar Polri. MOU pembinaan pelatihan calon anggota Polri dilakukan di ruang Rupatama Polres Lingga, Senin 22 Januari 2024. Nantinya para calon pendaftar Polri, baik itu masih siswa, SLTA maupun yang sudah selesai, akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan langsung dari anggota Polri Polres Lingga. Di antaranya bidang akademik maupun fisik dasar, jelang tes Polri nantinya. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, MOU ini merupakan instruksi dari Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pembinaan putra-putri daerah calon anggota Polri. Langkah selanjutnya kami langsung melaksanakan pembinaan terhadap putra-putri di wilayah Lingga yang ingin menjadi anggota Polri. Berdasarkan arahan dari Bapak Kapolda di program beliau Komandan Usia pertama bahwa beliau akan lebih mengutamakan putra-putri daerah dalam menjadikan anggota Polri dari putra-putri daerah. Kami pembinaan di sini ada beberapa item seperti pembinaan jasmani dan akademik serta kesehatan. Fokuskan di sini. Kalau untuk fisiologi nanti ada kegiatan di SMA 1. Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut baik MOU ini dengan harapan bisa menciptakan mental anak pulau yang akan ikut tes Polri di Polda Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Lingga hari ini kerjasama dengan tanda tangan untuk MOU untuk penerimaan calon polisi untuk Kabupaten Lingga khususnya. Program ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan ini kita mengulangkan kembali untuk meneruskan MOU bersama pihak kepolisian. Dan tentu dari MOU sudah dilakukan hari ini,
ya. Kita berharap memang minat dari anak-anak Kabupaten Lingga yang memang ingin masuk polisi itu harus terus diberikan semangat. Dengan adanya pelatihan ini tentu memberikan jalan lebih mudah, baik itu untuk jasmani ataupun akademik yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Bekal dasar pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri ini, nantinya para peserta bisa untuk mengikuti berbagai tes, baik itu untuk tes masuk TNI, Polri, IPDN, dan lainnya, termasuk Akpol dan Akabri. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur yang menjadi lumbung ketahanan pangan di sektor pertanian dan peternakan, mendukung penuh pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja atau BP2 KKJ. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat tim BP2 KKJ gelar silaturahmi ke desanya. Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung dan bersemangat untuk sebuah pemekaran kabupaten. Untuk itu dukungan dan semangat tersebut perlu diapresiasi agar sebuah harapan untuk sebuah kabupaten tercapai. Alhamdulillah, untuk saat ini kita dari masyarakat Bukit Padi menyambut penuh tentang pendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Harapan kita ke depan memang secepatnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa menerima proposal kita tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja ini. Dukungan penuh tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur demi sebuah kesejahteraan masyarakat untuk generasi penerus. Untuk itu pihaknya menganggap perlu dan pentingnya sebuah pemekaran kabupaten baru di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Sementara itu Ketua BP2 KKJ Edi Ja'far mengatakan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat yang telah mendukung sepenuh hati, baik materi maupun moral. Untuk itu pihaknya mengajak untuk bersama-sama berjuang untuk mencapai sebuah kabupaten baru di perbatasan negara yang jauh dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja cukup antusias. Dari 12 desa, 1 kelurahan, itu kami sudah jalani 9 desa. Semuanya 9 desa ini mendukung untuk terwujudnya Kabupaten Kepulauan Jemaja. Saat ini tim BP2 KKJ terus intens selama 4 tahun untuk melakukan silaturahmi dan sosialisasi terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja, yang saat ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Saat ini pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja tinggal 1 langkah lagi perjuangan, yaitu di tingkat pusat. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Beralih ke Kota Batam, Kejaksaan Negeri atau Kejari Batam menyayangkan pemberitaan tidak berimbang di salah satu media online terkait tuduhan tuntutan rendah terhadap terdakwa kasus Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI, di mana pemberitaan itu terus-menerus dipublikasi tanpa adanya konfirmasi dan data dari pihak Kejaksaan Negeri Batam. Dalam pemberitaan itu juga dikatakan jika Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau akhirnya melaporkan Kejari Batam ke KKRI, Kejagung, dan Jamuas perihal hal ini. Kepala Kejaksaan juga mengatakan gelar konferensi pers terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan tendensius dalam beberapa hari ini di salah satu media. Tujuan mengumpulkan kawan-kawan media hari ini adalah untuk meluruskan berita, bahwa berita itu menurut Kejaksaan bersifat tendensius, karena penulisannya tidak berdasarkan data dukung bersumber dari Kejari Batam. Jika pemberitaan ini dibiarkan, maka akan berdampak pada institusi maupun pribadi. Maka dari itu Kejari Batam pun melakukan pengaduan ke Dewan Pers. Apapun yang ditulis masyarakat akan membaca kemudian beropini. Kepala Kejaksaan juga mengatakan,
Ia baru 2 bulan menjabat dengan adanya pemberitaan miring di masa jabatan yang belum seumur jagung dianggap sebagai pembunuhan karakter. Konferensi pers terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan tendensius yang beberapa hari ini muncul di salah satu media. Pada kesempatan ini tujuan kami mengumpulkan teman-teman media adalah untuk meluruskan berita itu, bahwa berita itu adalah menurut kami berita yang bersifat tendensius karena penulisannya tidak berdasarkan data dukung yang bersumber dari kami. Kepala Kejaksaan juga siap menghadapi laporan Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau di KKRI, Jamwas maupun Kejagung RI karena Kejaksaan yakin berada di posisi yang benar. Kejaksaan meminta masyarakat untuk lebih bijak membaca berita dan mengkonfirmasi pada sumber yang tepat. Jangan sampai informasi yang diterima keliru hanya berdasarkan pemberitaan yang terkesan tendensius. Rizky Kurniawan, TVRI Kepri melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Diduga mengalami depresi, seorang PNS RSUD Muhammad Sani Karimun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di tangga darurat di rumah sakit tersebut. Jasad DA yang merupakan seorang pegawai negeri sipil RSUD Muhammad Sani Karimun pertama kali ditemukan oleh pegawai RSUD Muhammad Sani Karimun. Saat itu memang tengah melakukan pencarian terhadap korban. Hal itu dikarenakan pihak keluarga mencari korban yang memang tidak pulang ke rumah dan didapati kendaraan korban terparkir di rumah sakit tersebut. DA yang ditemukan dalam keadaan tergantung di tangga lantai 6 tersebut diketahui tengah mengidap gangguan psikologi. Hal itu diterangkan oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus. Kapolres Karimun menjelaskan salah satu penyebab DA mengalami depresi adalah karena adanya penyakit yang diderita sejak lama. Dan korban juga diketahui pada 3 tahun lalu pernah melakukan upaya bunuh diri. Namun saat ini aksi korban digagalkan oleh pihak keluarga. Hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan mengidap gangguan psikologi, sudah pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis atau dokter psikiater, baik yang ada di RSUD Karimun ini maupun di Batam dan Malaysia. Jadi keluhannya adalah depresi dan pernah 3 tahun lalu ada upaya untuk bunuh diri dan alhamdulillah pada saat itu ditemukan oleh keluarga sehingga batal. Pegawai negeri sipil di RSUD kerja di bidang teknik listrikan RSUD. Saat ini korban sudah dilakukan visum oleh pihak rumah sakit dan dari hasil visum tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah proses visum dilakukan, korban langsung dikembalikan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Rasa jenuh dan bosan dengan rutinitas harian yang padat memang seringkali datang, namun ada banyak cara dalam menghadapi rasa jenuh tersebut. Salah satunya tentu dengan berlibur dan menyatu kembali dengan alam. Banyak sekali destinasi wisata alam di Indonesia yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah pantai. Keindahan alam yang ditawarkan juga sejuknya udara di pantai mungkin bisa membuat merasa nyaman dan relaks. Inilah salah satu keindahan alam Pulau Subi dan berikut informasinya kami hadirkan khusus untuk Anda. Subi merupakan pulau yang mempunyai daratan dengan tekstur datar, tanpa bukit dan gunung. Tidak seperti wilayah kecamatan lain di Kabupaten Natuna. Satu pantai yang ada di Kecamatan Subi adalah Pantai Air Lingkung, yang terletak di Desa Terayak dan tidaklah terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Sebutan Pantai Air Lingkung bagi masyarakat Subi sendiri dikarenakan terbentuk pantainya yang memang melengkung bila dilihat dari kejauhan. Pantai yang satu ini selain masih asri juga dapat memberikan keindahan alam yang sangat mempesona.
Keindahan pantai ini dapat dilihat dari letak suasana pantai. Airnya yang biru dan pasir putih yang bersih dapat menjadikan pantai ini memiliki potensi wisata untuk dikunjungi. Pulau ini berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dengan panorama pantai yang indah dengan pasir putihnya. Berjalan menyusuri Pulau Subi kecil, ibaratnya membalikan kehidupan ke masa lalu. Rumah-rumah penduduk walau telah disentuh dengan bangunan modern, dengan terlihatnya bangunan rumah beton, namun tradisi masyarakat Melayu di daerah ini masih mengurat mengakar. Untuk potensi sumber daya alam tidak ada persawahan, yang ada hanya perkebunan kelapa yang menutupi sebagian besar Pulau Subi kecil dengan pasir putih. Selain kelapa, tanaman utama lain adalah cengkeh yang memang menjadi komoditas utama Kabupaten Natuna. Pulau Subi menyimpan jejak-jejak sejarah perang masa lalu. Terdapat bekas lapangan udara yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Di Kecamatan Subi, masyarakat masih relatif menjaga kebudayaannya. Hal ini dapat dilihat masih terjaganya beberapa cagar budaya. Di Desa Meliah terdapat sebuah makam keramat yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Makam Keramat Darah Putih Penyebar Siar Islam. Selain itu juga sebuah peninggalan bersejarah yang dikenal dengan nama Tuk Lile Majenun atau sepasang meriam kuno. Meriam ini masih tersimpan di rumah salah seorang warga di Subi kecil yang diikat di sebuah tiang bagian tengah rumah. Untuk mencapai ke Pulau Subi ada kapal Roro, tol laut Pelni, begitu juga kapal perintis KM Sabuk Nusantara 80 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Subi. Selain itu, modal transportasi andalan masyarakat Subi, baik Subi kecil maupun Subi besar, adalah kapal motor yang disebut pompong. Dengan pompong, masyarakat Subi dapat bepergian ke Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, selama 7 jam, ke Pulau Serasan selama 3 jam, dan ke Pontianak selama 22 jam. Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian informasi di Kepri hari ini untuk edisi Selasa 23 Januari 2024. Sejumlah program acara di TVRI Kepulauan Riau tetap bisa Anda saksikan di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ikuti pula akun sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, atau X TVRI Kepri. Baiklah saudara, saya Oki Yandri Wiharyadi mewakili segenap tim yang bertugas pamit mau undur diri dari Kepri hari ini. Dan kita bertemu kembali di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.